Kemudian berikutnya, teknik yang bisa digunakan untuk field study masih sama, ada interview, ada observasi, kemudian ada yang berikutnya ada participatory gitu ya. Kemudian ada etnografi. Kemudian proses evaluasinya itu bisa dilakukan secara kuantitatif dalam bentuk angka, secara kualitatif dalam bentuk deskripsi. Nah, proses pengambilan datanya pun kita bisa melakukan dalam bentuk angka ya, biasanya itu lebih gampang dalam bentuk angka. Jadi data kuantitatifnya itu dikonversi dalam bentuk angka, kemudian nanti dihitung, proses kesimpulannya nanti dikembalikan ke kualitatif lagi. Kemudian yang berikutnya adalah predictive evaluation. Nah, ini adalah tadi metode yang saya bilang bahwa proses evaluasi itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh desainer. Kalau dia tidak melibatkan pengguna, itu kita bisa melibatkan ahli, gitu ya. Ahli di sini adalah yang sudah terbiasa mengamati perilaku dari pengguna. Nah, dari ahli ini kita berkonsultasi kira-kira masalah apa yang bisa terjadi dari masalah yang terjadi dari user terkait dengan aplikasi yang akan kita buat gitu ya. Nah, keuntungannya adalah user yang tidak diinginkan itu tidak perlu dihadirkan. Kemudian prosesnya juga lebih cepat karena tidak menghadirkan banyak user tapi berkonsultasi ke expert gitu ya. Kemudian lebih murah dan cukup disukai oleh perusahaan. Nah, kita lihat ini adalah berikutnya, kita lihat tahapan umum dari evaluasi itu ada yang pertama observasi, kemudian tanya ke user, tanya ke expert, kemudian testing user performance, kemudian modeling user dari user interface itu terhadap pengguna ya. Ini langkah umum evaluasi. Nah, task performance kita lihat untuk memperkirakan efikasi dilakukan gitu ya, terkait dengan tahapan evaluasi ini. Kita lihat yang pertama, quick and dirty. Itu dia tidak melakukan testing user performance. Jadi ada observasi, ada asking pengguna, kemudian ada asking expert itu untuk mendapatkan kritik gitu ya, kritik dari prototipe yang sudah dihasilkan. Kemudian yang berikutnya untuk field studies, usability dulu ya, usability itu yang tidak dia lakukan adalah asking expert, dia tidak melakukan konsultasi dengan ahli dan juga tidak membuat model performance untuk efikasi dari user interface. Nah, tapi dia melakukan observasi, tanya kepada pengguna dan testing user performance. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk metode field studies itu hanya 2 yang dilakukan gitu ya, diobservasi dan asking user opinion. Untuk asking, testing, modeling tidak dilakukan. Kemudian yang terakhir, predictive evaluation itu tidak melakukan observasi kepada pengguna, tidak bertanya kepada pengguna karena memang dia tidak melibatkan pengguna ya. Di prediktif itu melibatkannya adalah expert. Maka di sini yang dilakukan adalah bertanya kepada expert, kemudian memprediksi model user task performance, efikasinya terhadap user interface itu seperti apa. Nah, itu terkait dengan metode dan juga tahapan evaluasi. Di dalam proses mengumpulkan data gitu ya, mengumpulkan data terutama ini kalau datanya itu yang diolah adalah kuantitatif, itu tidak jarang kita menggunakan yang namanya skala Likert. Nah, skala Likert itu ada ukurannya dari 4 sampai 9 ya. Nah, cuman yang sering kita temui, yang sering kita gunakan itu adalah skala 5, di mana di situ kalau di antar muka gitu ya, itu ya dimulai dari sangat buruk, 1, 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, dan 5 sangat bagus. Nah, kita lihat
contoh kuesioner evaluasi. Kita lihat di sini yang dievaluasi atau aspek yang dievaluasi itu ada layout, ada kecepatan akses, prosedur akses, perpaduan warna, dan update informasi atau tidak gitu ya, informasi up to date atau tidak. Kemudian di sini respondennya ada 5. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah nilai yang diberikan oleh responden terkait dengan aspek yang diuji atau kriteria yang diuji. Nah, penjelasannya secara keseluruhan pendapat evaluator ini sifatnya netral, masih masuk di dalam netral gitu ya, karena untuk masuk ke dalam baik itu harus nilainya 4. Kemudian kriteria yang paling bagus itu ada di informasi yang up to date, kemudian nilai yang paling jelek itu ada di perpaduan warna. Nah, di sini evaluator adalah responden atau pengguna aplikasinya. Ada pertanyaan dulu? Belum. Oke, cukup jelas nggih? Nggih. Oke, cukup jelas. Berikutnya adalah kalau tadi evaluasi itu dilakukan setelah prototipe ataupun setelah produk jadi, ada beberapa metode ya tadi. Nah, ini adalah metode lain yang dilakukan ketika masih proses perancangan. Itu ada 3. Yang pertama adalah cognitive walkthrough, kemudian heuristic evaluation, dan yang terakhir adalah review based evaluation. Ini ada penjelasannya masing-masing ya. Untuk cognitive walkthrough itu bertujuan mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan oleh pengguna berdasarkan tugas yang diberikan. Dalam pendekatan ini ada beberapa isu yang timbul. Contohnya adalah dampak interaksi yang terjadi, proses kognitif yang dibutuhkan, dan masalah pembelajaran apa yang akan terjadi. Kemudian berikutnya, analisis difokuskan pada tujuan dan pengetahuan user karena prosesnya masih di tahap perancangan, guys. Jadi tidak pada pengalaman, tapi pada tujuan dan pengetahuan. Tidak pada pengalaman menggunakan aplikasi gitu ya, tapi pengalaman mereka selama bekerja. Nah, tujuannya apa, pengetahuannya apa. Cognitive walkthrough ini menunjukkan bagaimana interface merujuk kepada user untuk membangkitkan pelaksanaan tugas dan aksi yang diinginkan sesuai dengan tujuan atau pekerjaannya itu benar atau tidak. Kemudian berikutnya heuristic evaluation itu adalah guideline, prinsip umum, peraturan, dan pengalaman yang bisa membantu suatu keputusan atau kritik dari keputusan yang telah diambil untuk meningkatkan daya guna sistem. Ada 10 prinsip, ini HP-nya baru buat ini aja. 10 prinsip heuristic evaluation, yaitu visibilitas status, kecocokan sistem dengan dunia nyata atau metafor, kontrol user dan kebebasan, konsisten dan standar, pencegahan kesalahan, pengenalan atas penarikan kembali, fleksibilitas dan efisiensi, desain minimalis dan keindahan, bantuan bagi user untuk memperbaiki kesalahan, dan yang terakhir adalah help dan documentation. Kemudian yang berikutnya adalah review base. Nah, kalau di review base ini konsepnya adalah dari khusus ke umum. Buatan HP-nya buat kerja dulu nggih. Nanti kalau udah selesai ambil ya. Ambilnya kayak laba-laba. Kemudian menggunakan pendekatan yang disebut dengan GOMS model, ya, ada goal, operators, method, dan selection rule. Yang terakhir adalah evaluasi review based evaluation ini sebagai sistem akhir, evaluasi tahap terakhir gitu ya. Tahap terakhir untuk mendapatkan bentuk yang benar-benar final yang akan di-deploy, akan
develop ya, develop dulu baru di deploy. Jangan begitu. Oke, untuk metode evaluasi selesai. Kita bahas satu lagi terkait dengan metode evaluasi, yaitu usability. Nah, tadi sudah di ini loh. Kak Kila, tolong ibu dulu gitu loh, adik rewel kok. Kak Raya mana toh? Ini lebih bikin. Oke, tadi sudah disinggung gitu ya, disinggung. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui pengalaman pengguna atau mengevaluasi sebuah aplikasi atau sistem adalah usability testing. Usability testing itu berangkat dari usability dulu. Jadi usability itu apa, tujuannya apa, kualitasnya apa, baru prosesnya yang dinamakan usability testing. Kita lihat yang pertama, usability. Usability itu apa? Masih terdengar ya? Coba saya minta lagi. Bahijan. Ada tadi Bahijan. Bahijan. Ya, Bu. Oke. Apa yang dimaksud usability Bahijan? Apa usability? Usability itu adalah kebergunaan. Kebergunaan itu apa sih? Kalau dilihat dari desain antarmuka atau perangkat lunak. Jangan siap-siap berikutnya Mbak. Ya, berikutnya adalah Mbak. Kebergunaan adalah suatu istilah yang menunjukkan kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudahan menggunakan alat atau objek lainnya yang merupakan karya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, terima kasih Mas Bahijan. Belum. Berikutnya adalah Mbak ya. Mbak Nabila. Coba bisa mendefinisikan apa itu usability? Kamu jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nabila. Tetap buat kamu loh, coba pakai anak-anak. Tidak boleh. Mbak Sinta, coba Mbak Sinta. Ya, Bu. Oke, Mbak siapa ini? Mbak Nabila apa Mbak Sinta? Sinta. Oh, Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Usability atau kegunaan adalah tingkat kualitas dari sistem yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan mendorong pengguna untuk menggunakan sistem sebagai alat bantu positif dalam menyelesaikan tugas. Oke, mudah dipelajari, mudah digunakan gitu ya. Kemudian mendorong pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut atau sistem tersebut untuk melaksanakan tugas gitu ya, Mbak Sinta ya. Oke, terima kasih. Kita lihat ya. Usability dari Jeffrey Rubin dan Dana Chisnell di bukunya Handbook of Usability Testing, How to Plan, Design, and Conduct Effective Test ya. Usability berasal dari kata usable yang secara umum dapat digunakan dengan baik. Sesuatu yang dikatakan berguna ya,
apabila kegagalan dalam penggunaannya dapat dihilangkan atau diminimalisir, serta memberikan manfaat dan kepuasan bagi pengguna. Jadi suatu aplikasi, dalam hal ini kita bicaranya aplikasi ya, dalam suatu aplikasi, dalam suatu kaitannya dengan penggunaan aplikasi gitu ya, dikatakan berguna apabila pada saat proses penggunaan itu tingkat kegagalannya dapat dihilangkan. Nah, kalau tingkat kegagalannya dapat dihilangkan, dia harus memberikan manfaat dan memberikan kepuasan tadi ya, sehingga mendorong manusia itu atau pengguna itu menggunakan aplikasi ini untuk menyelesaikan tugasnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya menurut Nelson di bukunya berjudul Introduction to Usability, usability adalah ukuran kualitas pengalaman pengguna. Nah, jadi kalau tadi metode evaluasi itu kan terkait dengan user experience gitu ya, maka di sini untuk salah satu metodenya usability itu juga terkait dengan ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau sistem, baik itu web, aplikasi, perangkat lunak, teknologi bergerak, maupun peralatan-peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna. Kemudian yang berikutnya, menurut ISO, usability adalah tingkat di mana produk bisa digunakan oleh pengguna tertentu. Jadi kalau masih ingat ya, setiap kita akan membuat aplikasi itu harus mendefinisikan persona user. Maka di sini kan digunakan pengguna tertentu ya, untuk mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien dalam ruang lingkup penggunanya atau dalam lingkungan kerja dari penggunanya. Itu menurut ISO. Ini definisi usability. Kemudian berikutnya, ukuran keberhasilan suatu sistem. Nah, kira-kira suatu sistem dikatakan berhasil jika apa? Suatu sistem dikatakan berhasil atau berguna tadi ya, itu jika apa? Sebentar Tony. Nah, siap ya. Dikatakan sistem itu berguna atau berhasil jika apa? Ini sudah ada belum? Arsyam, Muhammad Ilham Arsyam. Arsyam sudah bergabung atau belum? Oh ya. Sudah. Oh sudah. Baru bangun lagi atau gimana? Oke, saya baru bangun juga. Kayaknya sudah setengah jam yang lalu tapi. Oke, Mas sudah dengar ya tadi. Suatu sistem dikatakan berhasil jika apa, Mas? Jika dapat mencapai fungsi tujuan aplikasi tersebut. Mencapai fungsi tujuan aplikasi itu dibuat gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? sedikit bug atau kesalahan. Sedikit bug atau kesalahan. Oke, terima kasih Mas Arsyam. Jadi kita lihat ya, suatu sistem itu dikatakan berhasil jika tadi sudah ada disinggung di awal terkait pengertian usability. Yang pertama adalah useful tadi ya, fungsionalitasnya sesuai dengan mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan ekspektasinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya usable, dapat mengerjakan sesuatu dengan mudah dan benar, yang nanti mudah dan benar yang nanti berujung kepada use. Jadi tersedia atau baik digunakan oleh manusia atau organisasi. Jadi kalau sifatnya itu useful dan usable, maka nanti mendorong pengguna itu untuk menggunakan aplikasi itu lagi. Kemudian berikutnya adalah tujuan usability. Nah, tujuan usability yang pertama adalah mencari permasalahan. Jadi sebenarnya evaluasi itu tadi sudah saya singgung di awal ya, menggolek masalah. Yang kedua, mengumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif dari pengalaman pengguna. Tadi sudah saya contohkan
pengalaman pengguna itu kita konversi dalam bentuk skala Likert, ada 1 sampai 5 gitu ya. Nah, hasilnya itu berupa angka, tapi nanti ketika dideskripsikan 1 mewakili apa, 5 mewakili apa. Nah, ketika sudah muncul, oh ini netral, oh ini baik, oh ini sangat baik, itu berarti menjadi kualitatif gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan kepuasan dari pengguna atau satisfaction dari pengguna terhadap suatu aplikasi yang dia gunakan atau dia pakai. Berikutnya adalah apa perbedaan antara usability testing dengan user testing? Ini kelihatannya mirip tapi berbeda gitu. Yang satu yang satu user, sama-sama testing. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Siapa nih ini? Tadi sudah Mas, sekarang Mbak lagi. Coba Mbak lagi. Mbak Nabila ada nggak tadi? Di absennya ada, tapi kok orangnya nggak respon ya. Mbak Nabila Putri Arisanti. Coba Mbak Nur Afia, ini di absennya juga ada, tapi kok nggak respon. Mbak Krisna. Mas Dani. Kok pada nggak respon ini, pada kemana tuh? Mas Dito. Oh, Dito sudah. Sudah datang belum Dito? Tadi belum datang. Mas Majid coba wis. Mas Majid. Mas Majid. Iya, Bu. Oh ya. Oke, Mas Majid. Bisa minta tolong didefinisikan nih. Apa sih bedanya user sama user testing? Usability dan user testing. Ini mirip tapi berbeda. Berbeda waktunya, berbeda yang diujinya gitu ya. Monggo silahkan. Ya, Bu, sebentar. Jadi perbedaannya itu di tujuannya, Bu. Tujuannya kalau usability testing untuk mengetahui pengalaman pengguna terhadap produk. Kalau user bertujuan untuk mengetahui apakah produk sudah sesuai dengan kebutuhan user dan mereka terbantu oleh produk tersebut. Yang kedua ada lagi bedanya? Itu aja. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih Mas Majid. Oke, kita lihat ya. Tadi yang pertama terkait dengan tujuannya sudah betul dijawab oleh Mas Majid. Kalau yang satu itu pengalaman, yang satu itu sudah sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pengguna atau belum. Ya. Kemudian saya tambahi, kalau usability itu terkait dengan menilai kepuasan, gitu ya. Kalau user testing itu memvalidasi roadmap pembuatan produk. Kalau usability itu dilakukan sesudah produknya jadi, kalau user testing itu sebelum jadi. Nah, itu perbedaan antara usability dengan user testing. Kita lanjut ke kepuasan berinteraksi ini dipengaruhi oleh 8 faktor. Nah, 8 faktor itu sama dengan prinsip-prinsip perancangan antarmuka yang Schneiderman. Tidak usah saya bahas lagi, yang ini sudah dibahas. Kemudian kualitas usability. Usability itu dikatakan berkualitas itu jika memenuhi 5 faktor. Yang pertama adalah mudah dipelajari atau learnability, efisiensi, mudah diingat atau memorability,
kesalahan dan keamanan itu terkait dengan error ya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah kepuasan atau satisfaction. Ya, itu terkait dengan kepuasan pengguna. Kita lihat faktor learnability itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah predictability, artinya apa? Pengetahuan pengguna mengenai interaksi yang telah dilakukan cukup untuk memprediksi hasil interaksi. Kemudian mengetahui operasi berikutnya, artinya gampang dipelajari tadi ya, learnability itu kan gampang dipelajari. Kemudian akibat dari suatu interaksi itu diketahui. Kemudian familiarity, kemudian generalisability dan konsistensi. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi, itu ada beberapa yang terkait dengan efisiensi ya. Yang pertama adalah task conformance, itu terkait dengan apakah seluruh pekerjaan pengguna didukung oleh sistem atau tidak. Kemudian kecocokan antara pekerjaan yang dimengerti oleh pengguna didukung oleh sistem atau tidak. Kemudian kemampuan pengguna untuk mengevaluasi status internal dari suatu sistem dari representasi yang dirasakan. Kemampuan pengguna untuk melakukan koreksi terhadap aksi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengguna merasakan tingkat komunikasi dengan sistem. Kemudian berikutnya terkait dengan memorability. Memorability ini suatu aplikasi dikatakan bersifat memorability atau mudah diingat jika suatu saat pengguna itu berhenti menggunakan aplikasi dalam jangka waktu yang lama itu ya. Nah, dia kemudian kembali lagi itu tidak membutuhkan proses dari nol lagi atau membutuhkan proses pembelajaran baru, tetapi langsung bisa digunakan gitu ya, karena dia memiliki tingkat memorability yang cukup tinggi. Sebentar lagi. Kemudian belum. Yang berikutnya adalah kesalahan dan keamanan. Kesalahan dan keamanan. Di sini adalah suatu aplikasi dikatakan memenuhi aspek untuk penanganan kesalahan dan juga pengamanan, gitu ya. Jika yang pertama adalah menghindarkan pengguna dari kesalahan serius yang dilakukan. Contohnya, kita tidak meletakkan tombol menghapus dengan tombol yang kontradiktif, tapi letaknya berdekatan. Itu berbahaya, gitu. Karena apa? Karena yang sifatnya human error itu tidak bisa ditangani oleh sistem. Salah ngeklik gitu ya. Nah, beruntungnya kalau misalkan kita pada saat ngeklik suatu hal yang merupakan perubahan sistem yang besar, itu ada message box, itu beruntung. Tetapi kalau tidak ada message box, pengguna itu tidak akan sadar kalau melakukan kesalahan gitu ya. Jadi harus memang dipertimbangkan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika melakukan kesalahan itu diberikan beberapa fasilitas untuk recovery system. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kepuasan, suatu keadaan yang menunjukkan pengguna itu merasa puas itu apabila dia mudah dalam menggunakan sistem. Nah, kalau pengguna itu merasa puas, pasti akan menggunakan kembali. Di sini sifat menyukai terhadap sistemnya itu ada gitu ya. Jadi kalau merasa puas ya pasti suka. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan usability testing. Nah, kalau tadi itu pengertian usability, sekarang usability testing itu terkait dengan prosesnya. Di mana usability testing itu adalah metode untuk mengevaluasi user experience, baik itu untuk website ataupun aplikasi lain gitu ya. Kemudian usability adalah metode yang efektif karena bisa mengamati calon pengguna produk untuk menemukan apakah produk itu sudah berfungsi dengan baik atau masih ada yang perlu dikembangkan. Dalam hal ini, pengguna itu bukan memberitahu apa yang sudah diubah gitu ya, tetapi mendengarkan apa yang mereka butuhkan, kemudian mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik. Itu adalah usability testing. Kapan usability itu dilakukan?
Usability dilakukan di akhir. Nah, itu suatu kesalahan yang sering terjadi. Kalau usability itu dilakukan di akhir, itu desainer tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki isu. Ya kamu lihat sama di Ana. Dan juga biaya untuk memperbaiki isu-isu yang ditimbulkan dari proses usability. Nah, berarti kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat untuk melakukan usability adalah sepanjang proses pembuatan. Dilakukan dengan cara bagaimana? Dengan tes skala kecil. Kemudian tahapan usability ada 6. Yang pertama adalah siapkan aplikasi yang akan diuji. Kemudian yang berikutnya buat parameter keberhasilannya. Yang berikutnya siapkan skenario pengujiannya. Yang berikutnya menentukan siapa yang menjadi respondennya atau partisipannya. Yang yang kelima melakukan proses pengujiannya, dan yang terakhir adalah mengolah datanya, data dari hasil pengujian tadi. Nah, untuk proses pengujian usability testing ini jenengan bisa tidak perlu membuat kuesioner sendiri nggih. Ini jenengan bisa menggunakan kuesioner usability yang sudah divalidasi dan sudah diterbitkan atau dipublikasi di internet. Jenengan bisa menggunakan itu untuk melakukan usability testing terhadap suatu aplikasi. Tadi untuk tahap pertama itu siapkan prototipe dan bagian yang akan diuji, ini diberi contoh nih. Contohnya adalah suatu tim developer Niaga Hoster. Ini saya ambil dari internet ya. Ini ingin menambahkan fitur live chat yang dapat diakses di setiap halaman web. Nah, mereka berencana untuk meletakkan tombol tersebut itu di bawah sebelah kiri bawah layar gitu ya. Nah, untuk bisa melihat bagaimana respon penggunanya itu dengan harus menyiapkan prototipenya terlebih dahulu. Yang berikutnya parameter keberhasilan itu dengan bisa menggunakan ukuran ini nggih. Ukuran ini umum digunakan. Efektif, efisien, dan puas. Kemudian skenario pengujian itu jenengan bisa contoh kasusnya seperti apa, ya. Kemudian bagaimana caranya. Nah, itu adalah skenario pengujian. Ini contohnya. Skenario pengujian ini ada suatu peristiwa gitu ya, di mana suatu pengguna itu ingin melakukan backup email di cPanel dengan menggunakan file manager. Namun caranya tidak tahu. Nah, maka silahkan gunakan aplikasi live chat pada website ini. Ini skenario pengujian untuk live chat ya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan siapa partisipannya. Partisipannya itu memang gampang-gampang mudah gitu ya. Nah, jenengan bisa mengundang partisipan dari luar organisasi atau dari dalam organisasi tapi lintas departemen. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka terhadap aplikasi yang sudah dibuat prototipenya. Kemudian berikutnya melakukan pengujian itu dimulai dari menyiapkan alat perekam dan dokumentasi, kemudian memberikan arahan, kemudian meminta feedback, kemudian menanyakan partisipan apa ekspektasi yang belum mereka dapatkan. Bagaimana tingkat efektivitas website atau aplikasi dalam memenuhi kebutuhan partisipan. Ini untuk melakukan pengujian ini jenengan bisa melakukan wawancara langsung ya, jadi bertanya langsung kepada responden atau meminta responden mengisi kuesioner. Nah, terakhir adalah ini contoh rekap data gitu ya, rekap data hasil pengamatan. Jadi ada di sini usernya ada 5 contohnya, kemudian stepnya ada 3. Jadi kalau step pertama, step kedua, step ketiga yang harus dilalui pada saat user menggunakan tombol live chat. Kemudian di sana
ukuran yang digunakan adalah cepat, sedikit lambat, dan stop atau sulit sebenarnya gitu ya. Nah, dari responden itu dan juga step itu jenengan amati, jenengan akan membuat skala berapa yang dikatakan cepat gitu ya, berapa yang sedikit lambat, dan berapa yang di luar itu. Jenengan membuat skala, kemudian jenengan hitung dari hasil pengamatan itu, terus direpresentasi ke dalam simbol-simbol yang jenengan buat. Nanti itu akan membantu pada saat proses ini berikutnya, analisis nih. Pada saat proses analisis ini kan untuk melihat bagaimana hasilnya gitu. Nah, kalau kita tidak memiliki alat untuk membantu mengambil keputusan, nah itu akan sangat susah. Nah, jadi alatnya itu bisa seperti ini, bisa, kemudian skala Likert tadi juga bisa gitu ya, supaya kita bisa langsung mengkonversi hasil pengujian itu dalam suatu keputusan. Kita bisa melihat di sini kalau misalkan hijaunya banyak, berarti kan sistem ini digolongkan berhasil gitu ya. Kalau merahnya yang banyak, itu berarti dilakukan evaluasi kembali. Begitu juga tadi kalau skala Likert mendekati 5 itu berarti baik, semakin mendekati 5 gitu ya, semakin tinggi nilainya itu berarti baik, semakin rendah nilainya berarti semakin buruk. Itu adalah tahapan dari usability testing ya. Kemudian untuk metode usability itu ada 3 golongan. Yang pertama moderate, unmoderate, remote dan in person, kemudian terakhir adalah eksploratif, assessment research, dan komparatif. Ini penjelasannya sudah saya sajikan di slide selanjutnya gitu ya. Kita jenis usability itu ada uji explanatory, uji perbandingan, dan threshold testing. Ini juga sudah saya beri penjelasan. Kemudian berikutnya adalah cara melakukan usability, itu ada 3 juga, pemilihan kartu, evaluasi heuristik, dan uji berbasis skenario. Ini juga sudah saya berikan penjelasan. Kita ke tahap terakhir yaitu parameter keberhasilan dari usability. Yang pertama adalah success rate. Success rate ini berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua error rate, tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pengguna saat menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga adalah the time a task requires, itu mengukur waktu yang dibutuhkan oleh seorang pengguna untuk menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir adalah kepuasan dari pengguna atau user subjective satisfaction. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, Boten? Mboten, Bu. Oke, cukup mudah dimengerti nggih? Aduh. Nggih. Oke, saya tak lihat yang tadi belum tak absen sebentar. Tak panggili lagi yang belum di absen tadi nggih. Abiu. Kita lihat di sini di daftarnya. Abiu memang tidak ada ya. Alicia. Hadir, Bu. Oke. Bentar. Andreas izin, Arvika ada. Hadir. Ya. Sebentar. Dito ini ada enggak sih? Enggak ada nggih Dito. Terus Galih ada. Muhammad Ilham Arsyam tadi baru bangun. Hadir, Bu. Nggih. Sri Nur Hasani kembali tidak hadir. Sri Nur Hasani. Oh iya, tidak hadir. Tidak ada.
Uku Riza Putih tadi juga tidak ada ya. Yusuf Fahrul ada. Oke, sudah teman-teman. Untuk materi sudah selesai di hari ini. Pak nanti untuk kelengkapan materi insya Allah saya pasang di e-learning kalau sudah saya selesai proses editingnya ya. Untuk yang ini sudah selesai, yang episode sebelumnya belum selesai. Bentar. Nah, untuk pelaksanaan besok minggu depan, nanti tunggu informasi dari saya sehari sebelumnya ya, apakah kita melalui Google Meet atau melalui tatap muka langsung gitu ya. Nah, cuma kalau tatap muka langsung mungkin saya bawa 2 menit. Gitu nggih. Teman-teman, jadi jenengan punya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan prototipe dan juga dokumentasinya. Kalau dokumentasinya bisa menyusul ya, cuma kalau prototipenya memang harus sudah selesai karena proses presentasi itu dilakukan secara acak. Jadi semua kelompok harus sudah siap, gitu ya teman-teman. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat menyelesaikan prototipenya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti minggu depan di jam yang sama untuk presentasi prototipe dari masing-masing kelompok. Saya akhiri kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nggih. Saya pamit. Ye, matur suwun. Lebu ora ki. Ning omah wae turu.